Newsman Opinion. Sedang ramai dibicarakan mengenai sistem dalam pemilu 2024 nanti. Ada pihak yang meminta pemilu 2024 dilakukan dengan sistem proporsional terbuka atau setiap orang langsung coblos calegnya. Namun ada sebagian yang meminta dilaksanakan sistem proporsional tertutup di mana pemilih hanya memilih parpol, kemudian setelah perolehan suara dihitung, penetapan calon terpilih ditentukan berdasarkan nomor urut yang disusun oleh partai tersebut. Apa komentar Anda? Lebih baik coblos orangnya atau partainya dan apa alasan Anda? 6339160. Kalau memilih parpol nanti pada jualan itu semuanya. Enak yang di atas penguasa-penguasanya itu mereka berjualan suara jadinya. Siapa mau nomor 1, siapa mau 2, bayar sekian. Kasihan yang punya kredibilitas di mata rakyatnya, mereka akan memilih. Jadi kembali lagi tetap sajalah sesuai dengan reformasi kita. Kita berjalan terus saja. Jangan pilih-pilih partai lagi lah, jangan. Kasihan rakyat, biarkan saja waktu mereka pilih partai itu yang bermain uang, biarkan saja. Rakyat sudah pintar kok semuanya. Mereka mau kasih uang berapa terserah mereka. Jadi pilih orangnya, uangnya ambil saja. Atau uangnya ambil, orangnya dibuang saja. Jadi janganlah mereka bermain-main lagi, kasihan rakyat. Kalau mereka yang menentukan juga, waduh, mungkin rusak lagi. Mereka akan menentukan, oh si A, si B, apalagi. Ini kayak penguasa-penguasa ini, mereka ngatur deh nanti, oh anak saya nih, oh pembantu saya, selir saya nih. Nah, jadi timbulnya begitu kalau partai yang bermain, si A, si B, si bakwan, si tempe dimasukin sesuai dengan kehendak dia. Jadi kembali lagi saya tegaskan, rakyat datang berbicara, dengarlah aspirasi rakyat ini. Yang sudah berjalan itu diteruskan lagi lah. Jangan mentang-mentang berkuasa, mereka mengatur semua, memutarbalikan semuanya ini. Kasihan rakyat sudah sakit sampai detik ini, bermain semua. Jadi gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Saya sendiri kan dari zaman udah baru jadi pengusaha sudah sampai sekarang itu sering ditawari, Pak Agung kalau mau jadi menteri sekian bayarnya, jadi DPR ketuanya sekian bayarnya, jadi kepala daerah sekian bayarnya. Itu sampai zaman sekarang masih ditawari, atau bisa gratis tapi jadi pengurus parpol dulu, karena mereka yang bisa gratis, atau yang udah di atas atas saudara-saudara anak menantu dan sebagainya bisa gratis. Jadi itu VIP ya, calon pejabat negara VIP nanti menjadi VIP, maunya gratisan, yang lainnya suruh bayar gitu ya, besar biayanya. Tapi saya tolak dengan halus. Dan ini mau sistem terbuka tertutup dari dulu di sejarah negara kita sudah pernah dilakukan. Nah, kita kayak begini, akibatnya apa? Negara Malaysia, Singapura, tetangga kita yang merdekanya pada duluan kita, sekarang rakyatnya malah lebih makmur. Itu fakta ya. Dan negara kita banyak yang menengah ke bawah, dan itu fakta juga. Dan lain-lainnya kemungkinan juga tidak begitu maju ya, kecuali penciptaan alutsista. Tapi bukan berarti negara kita termasuk negara maju. Sebetulnya negara kita masih negara berkembang, kemungkinan seperti itu. Kan kayak kepala daerah segala macam juga pilih langsung ya. Artinya banyak yang ditangkap KPK tuh. Jadi kalau saya nih, kalau saya jadi Pak Jokowi, saya pasti ambil keputusan pilih yang paling efisien dan efektif. Lihat dan negara-negara yang udah maju kayak India segala macam, itu pemilihan umum itu bukan dilarang boleh, tapi yang efisien dan efektif. Mendingan gunakan uang APBN itu untuk kesejahteraan rakyat. Bahkan kayak India tuh bisa sampai ke bulan segala macam. Kenapa ulang alik? Kalau Indonesia mau maju, Indonesia lebih kaya loh dari India kekayaan alamnya, tapi nggak bisa maju-maju. Kenapa? Karena sibuk ngurusin politik, ribut dan kekuasaan, betul. Kalau India merdeka tahun 47, tapi saya akui pemimpin bangsa India itu hebat-hebat. Dia bikin bangsa dan negaranya, nggak bikin politik dulu. Apalagi politik agama, waduh, nggak ada di sana. Mereka tuh benar-benar memperjuangkan India bisa maju, bisa ulang alik sekarang tuh. Karena begitu, Indonesia mau maju, Indonesia tuh kesempatannya banyak loh, kekayaannya alamnya banyak. Jangan selalu bikin politik kesejahteraan rakyat. Ya itu aja. Kalau menurut saya mau terbuka tertutup sama saja. Kalau terbuka itu rakyat yang menikmati uang itunya uang dari calon-calonnya, tapi kalau tertutup yang menikmati partainya. Intinya kita tetap demokrasi yang telah berjalan kita lanjutkan. Mungkin kalau dalam 2024
2024 ini rasanya masih harus terbuka. Nggak tahu nanti yang akan datang. Terima kasih. Ya, artinya terbuka dan tertutup buat pemilih pemula atau pemilih yang senior ya saya kira cukup tabu ya. Untuk menentukan calon-calon yang akan duduk di dalam badan legislatif itu kan nggak semuanya bisa teredukasi atau transparansi kondisi daripada calon-calon tersebut gitu loh. Mungkin menjadi hal-hal yang masih asing gitu ya. Saya kira sebaiknya ya biar parpol lah yang menentukan gitu. Karena rakyat saya pikir juga udah apatis atau masa bodoh lah terhadap siapapun yang akan duduk tuh. Hasilnya kan kalaupun memang baik mereka akan duduk secara permanen. Tapi kalau mereka melakukan kegiatan korupsi dan nepotisme kan akan berakibat fatal buat partai tersebut. Partai itu yang akan menentukan atau memberikan rekomendasi yang kurang baik buat anggotanya. Saya kira demikian. Kalau kita sedikit melihat ya sebagai sebuah perbandingan, di Amerika Serikat katakanlah negara yang sudah hampir 250 tahun merdeka, itu sistem demokrasinya pada saat pemilihan legislatif atau senator lah katakan di sana, itu langsung dipilih itu orangnya gitu. Makanya untuk menjadi politisi di Amerika Serikat itu tidak main-main, karena pasti akan discrutinize oleh media dan oleh masyarakat. Waktu SMA kamu ngapain, keluargamu bagaimana, pernah punya kasus kriminal atau tidak, dan seterusnya dan seterusnya. Karena yang dipilih itu bukan hanya partainya gitu. Kemudian tiba-tiba muncul senator dari California, Mr. A gitu kan, nggak begitu. Tapi si Mr. A atau Mr. B, Mr. C itu yang memang harus dipilih oleh masyarakat tersebut. Jadi pilih senatornya gitu, bukan pilih partai. Tentu dia mewakili partai, ujungnya menang Demokrat atau Republik, tapi ini orangnya yang dipilih. Itulah pertanggungjawaban dari sebuah pesta demokrasi. Nah, kalau kita pakai sistem tertutup, dikhawatirkan, saya sebagai masyarakat mengkhawatirkan ada potensi koruptor atau orang bahkan mudah-mudahan tidak, orang yang ingin cari hidup gampang, udah lama jadi pengusaha nggak sukses-sukses amat, ya punya uang 3 miliar 5 miliar, ya bayar aja nomor jadi. Padahal ada orang yang tinggalnya misalnya di Jakarta, dia jadi caleg nomor 1 di Sulawesi Utara misalnya. Ada juga kejadian seperti itu. Nanti mana lah. Kalau ditanya kenapa penyebabnya gitu, ya dia perwakilan dari partai. Padahal dia sendiri tidak dikenal oleh masyarakat. Katakanlah tadi sebagai contoh, masyarakat Sulawesi Utara tidak kenal dia, tidak peduli amat juga terhadap konstituen yang ada di Sulawesi Utara. Tapi karena dia bayar partai tersebut, dia nomor 1 dan jadi anggota DPR RI dari daerah yang dia aja sampai leluhurnya nggak pernah lahir dan tidak pernah ke situ kalau nggak untuk pemilu 1-2 kali berkampanye gitu. Sampai jadi sarana cuci duit juga ya di situ ya, potensi kriminal. Terima kasih. Sebenarnya kalau pemilihan secara langsung caleg yang dipilih, kayaknya kita sudah melakukan itu beberapa kali ya. Untuk kita langsung coblos calegnya gitu loh. Cuma kalau kita bilang plus minusnya, ya sebenarnya kalau ngomong plus minusnya, kita cuma lihat foto, ya satu lagi cuma lihat foto, tapi nanti dipilih oleh partai. Ya sebenarnya juga sebalik lagi, kalaupun kita pilih calegnya juga, tapi calegnya dalam tanda petik balik lagi nih, ya kan kurang mensosialisasikan dirinya seperti apa, juga sama aja kayak kita pilih kucing dalam karung gitu kan bahasanya. Nah balik lagi, kalau kita memilih partai yang tahu akomodasinya partai sendiri gitu kan, internal mereka sendiri, setoran yang ada apa enggak kita juga nggak tahu kan, seperti itu gitu kan. Nah, kayak saya bilang nih, sebenarnya plus minusnya nggak ada gitu, beres-beres aja. Maksudnya apa sih yang kita pilih gitu loh, ya kan. Cuma mereka gini, kita kan hanya percaya bahwa partai memilih orang yang terbaik untuk jadi kandidat di di DPR gitu kan. Nah begitu juga orang yang maju pun diharapkan juga yang mensosialisasikan dirinya tidak ada korupsi segala macam itu. Balik ya orang-orangnya yang itu aja kalau saya bilang gitu loh, ya kan. Jadi benefitnya buat kami terus saya sebagai warga masyarakat, terutama saya sendiri juga bingung mau pilih caleg juga orangnya nggak tahu siapa namanya, cuman nama foto doang gitu kan. Orangnya sejauh apa dia sudah berkontribusi terhadap negara, apa segala macamnya, jejaknya nggak ada, juga bingung gitu kan. Itu aja sih menurut saya. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya sih, pandangan politik saya lebih baik kita memilih secara langsung orangnya, mau itu nomor urut berapa dan berapa, itu lebih baik karena kita bisa lihat kualitasnya.
kemudian rekam jejak orangnya dan lain sebagainya. Untuk memilih partai, kemudian partai yang akan memilih calonnya masing-masing, itu menurut saya kurang fair, karena siapa yang punya duit banyak itu biasa dapat nomor 1 dan bisa milih banyak gitu. Jadi ya menurut saya kembali ke seperti yang zaman dahulu aja, yang seperti 2-3 tahun yang lalu, 2-3 periode yang lalu. Jadi ada fotonya, ada namanya, kita bisa lihat profilnya, coblos. Begitu menurut saya. Jadi sistem Indonesia ini memang harus kita perbaiki sekali. Ya, mengenai kita coba lihat lagi contoh dari luar negeri, pemilihan kepala daerah atau dewan setempat itu memiliki sistem yang sangat canggih. Jadi kita tidak perlu memilih partai atau perorangannya. Kita contoh negara berkembang di mana seperti di Amerika ataupun di Rusia gitu. Jadi mereka transparansi, tidak ada tipu-tipuan yang seperti kita ini. Tadi jadi intinya gini, setuju usul PDIP itu, jadi partainya untuk sekarang ya, untuk sekarang. Kenapa? Itu kan tadi sebelumnya sudah dibahas mengenai pelarangan selamat ibadah Natal di rumah sendiri di daerah Bogor. Itu orang-orang yang yakin kayak begitu, itu biasanya dikomporin sama pemuka masyarakat, entah dia ustadz, entah ormas dia, atau dia pemimpin partai cilakanya. Jadi masyarakat Indonesia itu banyak yang masih keblinger. Tadi sudah dijelaskan ya, nggak ngerti hukum, nggak ngerti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia kalau didiskriminasi ya dalam undang-undang penistaan agama, dalam perayaan ibadah, yang ngapain memaksakan Papua gabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia? Nah, jadi untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia itu sekarang lebih tepat lambang partai, ya, lambang partai, supaya menghindarkan orang-orang tokoh-tokoh masyarakat ya, entah itu ustadz, apalagi dia pemimpin ormas atau pemimpin partai yang jumlah anggotanya lebih banyak, supaya mereka langsung dihukum di pemilu gitu. Kan partainya itu artinya orang itu tidak bisa kepilih. Ya, kalau menurut saya itu pilih calegnya langsung, karena sebagai pemilih kita punya kebebasan untuk memilih orangnya langsung gitu. Kalau misalnya kita memberikan kebebasan kepada partainya untuk milih, bisa saja partainya itu mencalonkan tokoh yang terkenal, tetapi ujung-ujungnya itu nanti yang terpilih orang-orang tertentu partai itu yang sebenarnya tidak dipilih secara mayoritas oleh masyarakat gitu. Jadi bisa aja tokoh tertentu ikut nebeng gitu. Begitu komentar saya. Ya, terima kasih ada forum seperti ini. Kalau kebaya sih kan sudah ada 8 partai yang menyetujui sistem pemilih terbuka. Jadi kita nggak boleh mundur lagi seperti tahun 55 kita pemilu, kita hanya pilih partai aja. Di sana dalam partai itu juga nggak ada bersih-bersih banget. Mereka dapat nomor urut itu juga bayar kepada pimpinan partai, dan untuk partai apalah pergunaannya untuk bikin campaign atau toolsnya itu mereka yang urus. Cuman baiknya kita terbuka itu, kita tahu orang. Kalau kita pilih salah, orangnya kita tahu resikonya apa. Kalau kita pilih tertutup, kita salah pilih orang, kita nggak tahu resikonya. Apalagi kalau kita terbuka, tahu nih orang kualitasnya seperti apa. Jadi pemilu ini kita kaitkan hanya ada pada pemilunya saja. Bagaimana proporsi kita terpilih, orangnya tahu yang kita pilih. Tidak boleh dikait-kaitan sama peruntukannya nanti seperti apa. Seperti yang pendapat pertama tadi, dia kaitkan sama keibadahan, sama NKRI. Saya pikir itu nantilah, itu kecil sekali, itu akan pengaruhnya seperti itu kalau kita pilih orangnya benar. Itu aja, terima kasih.
duanya punya sisi ininya ya, punya dampaknya ya. Tapi tergantung kesiapan dari masing-masing kondisi. Yang pertama, kalau memang tertutup, itu kita memang harus memastikan bahwa partai itu menyusun urutan itu sesuai dengan kaidah yang memang fair gitu ya. Itu yang pertama. Jadi memang harus partainya itu misalnya ada standarisasi pemilihan dan lain-lain. Yang kedua, kalau memang sistem yang kedua yang terbuka, memang ini ada kelemahannya di mana memang masing-masing calon itu kan pasti pernah kampanye ya masing-masing ya. Jadi tergantung dari kekuatan dari PNS juga. Tapi memang betul kita bisa lebih tahu kualitas yang kita pilih kalau memang terbuka. Nah ini memang tergantung kondisinya. Saya rasa pemerintah ini harus juga ngatur gitu ya, supaya memang masing-masing kondisi ini bisa diterapkan dengan ideal dan baik untuk semua. Dalam upaya kita memberikan demokrasi yang lebih gembira ya buat masyarakat, dan juga kedaulatan ada di tangan masyarakat di tiap kota, kabupaten dan seterusnya, itu terbuka saja di mana orang memilih langsung kader-kader dari partai tersebut. Nah, bahwa kader yang ditunjuk itu bukanlah politisi spanduk gitu ya, yang wajahnya hanya tampil dan terpublisitas di spanduk pada 3 bulan sebelum acara. Kan banyak ya politisi, oknum politisi yang pohon lah. Sebenarnya alat promosinya pohon, itu urusan partai untuk mencari kader-kader terbaiknya. Jadi misalnya ada kader-kader yang memang jago di bidang kebudayaan, di bidang pendidikan, dan seterusnya, ekonomi. Itu biarlah partai yang mencari dan meletakkan fotonya di dalam. Tapi kalau kita bikin profesional tertutup, maka di dalam partai sendiri akan terjadi semacam praktek dagang sapi supaya dia menjadi nomor 1, nomor 2, atau nomor jadi di tiap provinsi dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan nomor jadi ini diperlukan biaya kadang, kemudian kedekatan, relasi. Jadi ada tensi KKN di dalam partai. Nah, supaya transparansi tadi, kembalikan saja kepada biar rakyat yang memilih si A, si B, si C, tokoh-tokoh yang mereka kenal, yang mewakili aspirasi dan pemikiran mereka di kota kabupatennya masing-masing. Jangan diserahkan kepada ketua partai yang nanti ada potensi memperkaya diri sendiri di oknum-oknum partai tersebut. Saya juga memilih coblos yang ada orangnya ya. Kalau hanya coblos partai itu menurut saya suatu kemunduran lagi. Karena kalau hanya coblos partai lalu orang-orangnya dipilih oleh partai di kemudian hari, ya itu kita nggak bisa tahu. Misalkan ada mantan koruptor, ada orang yang terlibat kasus, dia tinggal deketin ketua partainya atau orang yang berpengaruh supaya dia ada di urutan teratas. Ya kalau nggak ada kontrol dari pemilih ya susah ya. Ini malah menyuburkan praktek-praktek yang disebut bapak yang sebelumnya, yaitu KKN. Tinggal deketin aja di lobi-lobi ketum partainya, ya dia bisa jadi pejabat udah. Jadi nggak ada kontrol dari pemilih lagi. Dari saya itu aja, terima kasih. Kalau tertutup dan terbuka, kita kalau bicara demokrasi dia harus terbuka. Jadi kita bisa lihat siapa yang kita pilih. Kalau tertutup, ada kemungkinan yang tidak baik yang bisa dimainkan. Ya, terima kasih. Dan ini sudah pernah kita jalanin ya. Sebenarnya inti masalahnya adalah dikontrol partai terhadap anggotanya, anggota legislatifnya. Kita pernah ngalamin saat seseorang anggotanya yang over vokal ya, malah melawan kebijakan partai, kebijakan fraksi, dan nggak bisa diapa-apain. Nah, itu kendalanya. Jadi dua sistem ini ada baik dan ada lemahnya. Tapi saya kira tren sekarang pasti mengarah ke langsung personalnya ya. Ya biarlah itu nanti hukum jadi. Kalau dia ngaco, ya rakyat nggak milih dia lagi. Memang partai nggak bisa ngapa-ngapain begitu loh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.